warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmatnya, alhamdulillah kita bisa sampai di bulan suci ini. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para itba'in tabi'in, kepada para ustadz, para ulama, para kiai, dan insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu. Di sini Allah menyeru kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk berpuasa. Kenapa Allah tidak menyuruh kepada seluruh manusia? Kenapa Allah tidak menyuruh kepada orang Islam? Karena Allah tahu orang Islam belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Banyak di luar sana orang-orang Islam yang mengaku dirinya Islam, tapi di bulan suci Ramadan dia tidak puasa. Banyak orang-orang Islam yang mengaku dirinya Islam, tapi dia tidak sholat. Banyak orang Islam yang mengaku dirinya Islam, dia tidak sedekah, dia tidak zakat, dia tidak saum di bulan suci Ramadan. Jadi Allah tahu yang mampu untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman, bukan yang lainnya, bukan. Nah, di bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaan yang hanya ada di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukan puasa, ketika kita melakukan amalan sunnah, maka Allah akan membalasnya dengan amalan wajib. Ketika kita melakukan amalan wajib, maka Allah akan melipat gandakannya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sholat sunnah misalkan, maka Allah akan membalasnya setara dengan amalan wajib. Ketika kita melakukan amalan wajib, misalkan sholat fardu, misalkan sholat zuhur, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan suci Ramadan merupakan bulan, yaitu bulan dibukanya pintu amalan, dibukanya pintu kebaikan, dan ditutupnya pintu kemaksiatan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di bulan ini pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya dan pintu kejahatan ditutup. Nah, jadi di bulan ini merupakan bulan yang istimewa. Kita bisa melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena di bulan ini pintu kebaikan terbuka lebar dan pintu kemaksiatan tertutup. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan ini ada suatu malam yang sangat istimewa. Yaitu malam yang sangat fenomenal sekali, yang sangat terkenal, yaitu bulan Lailatul Qadar. Bulan ini sangat istimewa, sehingga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qadar yang berbunyi,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, sehingga ada satu malam yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa kita bayangkan, kita ibadah satu malam, tapi ibadah itu pahalanya setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Itu sangat istimewa sekali. Di bulan lain nggak ada malam-malam ini. Sehingga Allah mengabadikannya dalam Quran surat Al-Qadar ini. Ya kapan lagi ketika kita ibadah satu malam, dan malamnya itu kita ibadah terus menerus sampai pagi, dan pahalanya itu subhanallah, pahalanya itu setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan dalam satu malam. Nah itu salah satunya. Yang selanjutnya, amalan selanjutnya itu istimewanya itu pada bulan suci ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat terbesar Rasulullah, yaitu Al-Quran. Dan Quran surat Al-Baqarah jelaskan bahwa tepatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jadi di bulan suci ini diturunkan suatu mujizat terbesar Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Jadi alangkah istimewa bulan ini, alangkah luar biasanya bulan ini, sehingga bulan ini disebut juga sebagai Syahrul Syukur atau rajinnya bulan. Bulan ini merupakan bulan istimewa, bulan ini merupakan bulan yang sangat penuh dengan berkah. Jadi kita harus memaksimalkan bulan ini dengan sebaik mungkin. Kita harus memaksimalkan saum ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai saum kita hanya menahan lapar dan haus saja. Jangan sampai kita lapar, kita haus, tapi amalan saumnya kita nggak dapat. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tahan lapar kita, dahaga kita, nafsu kita, semuanya kita tahan. Sehingga ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita mendapatkan hikmah dari saum ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah jadi, hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, di bulan Ramadan ini kita harus memaksimalkan ibadah kita. Jangan sampai saum kita, ibadah kita selama Ramadan ini menjadi sia-sia. Maksimalkan saum ini, maksimalkan ibadah kita. Maka kelak di akhir saum, maka kelak ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Adapun kelebihannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekurangannya itu semata-mata dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.